Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Diana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis kelas 1G Manajemen. Untuk memenuhi UAS Matematika Ekonomi, saya ingin menjelaskan beberapa contoh soal. Berikut adalah contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, Usop menabung uang miliknya sejumlah 50 juta dalam perbank Hime-Hime, di mana Bank Hime-Hime mempunyai ketentuan rasio bunga sebesar 8% setiap 6 bulan. Berapa tabungan Usop bila waktu sudah berjalan selama 3 tahun? Cara penyelesaian diketahui. P adalah pokok atau jumlah tabungan awal yaitu sebesar 50 juta. R adalah rate atau presentasi bunga bank yaitu 8% jika didesimalkan menjadi 0,08. N adalah jumlah periode karena jangka waktu selama 3 tahun jika dijadikan bulan ada 36 bulan dibagi dengan 6 bulan dari ketentuan rasio bunga maka hasilnya adalah 6 periode. Yang ditanyakan adalah S atau nilai akhir. Jawab dengan rumus S sama dengan P dalam kurung 1 tambah R tutup kurung pangkat N. Kemudian tinggal dimasukkan saja angkanya ke dalam rumus yaitu S sama dengan P adalah 50 juta dalam kurung 1 tambah R adalah 0,08 tutup kurung pangkat N adalah 6. Biasanya kita kerjakan yang di dalam kurung dulu yaitu 1 tambah 0,08 pangkat 6 baru dikalikan dengan 50 juta. Maka hasilnya adalah 79.343.716 rupiah. Contoh soal yang kedua, demi memenuhi impiannya, Sanji berusaha berinvestasi dalam bentuk tabungan. Sanji telah menabung uang sebesar 1 miliar miliknya dalam Bloombank. Apabila Bloombank memberi bunga majemuk sebesar 16% setiap tahun, sedangkan lamanya periode tersebut adalah 3 bulan, maka berapa total tabungan Sanji selama 5 tahun? Cara penyelesaian diketahui P adalah pokok atau jumlah tabungan awal yaitu sebesar 1 miliar. R adalah rate atau presentasi bunga bank yaitu 16% dibagi dengan 4. Dan 4-nya ini didapat dari pembagian 1 tahun yang mana 1 tahun ada 12 bulan dibagi dengan lamanya periode yaitu 3 bulan. Jadi 12 dibagi 3 sama dengan 4% jika didesimalkan menjadi 0,04. N adalah jumlah periode karena jangka waktu selama 5 tahun jika dijadikan bulan ada 60 bulan dibagi dengan 3 bulan dari lamanya periode maka hasilnya adalah 20 periode. Yang ditanyakan adalah S atau nilai akhir. Jawab dengan rumus S sama dengan P dalam kurung 1 tambah R tutup kurung pangkat N. Kemudian tinggal dimasukkan saja angkanya ke dalam rumus yaitu S sama dengan P adalah 1 miliar dalam kurung 1 tambah R adalah 0,04 tutup kurung pangkat N adalah 20. Biasanya kita kerjakan yang di dalam kurung dulu yaitu dalam kurung 1 tambah 0,04 tutup kurung pangkat 20 baru dikalikan dengan 1 miliar. Maka hasilnya adalah 2.191.123.143 rupiah. Contoh soal yang ketiga, Budi meminjam uang di bank sebesar 160 juta dengan bunga kredit efektif 18% per tahun. Bank memberikan kredit dengan jangka waktu 60 bulan. Berapakah angsuran yang harus dibayar Budi? Cara penyelesaian diketahui P adalah pokok atau jumlah uang yang dipinjam yaitu sebesar 160 juta. R adalah rate atau presentasi bunga kredit yaitu 18% jika didesimalkan menjadi 0,18. T adalah waktu karena jangka waktu selama 60 bulan di mana lebih dari 1 tahun atau 12 bulan maka 60 bulan dibagi dengan kelipatan 1 tahun yaitu 5 tahun yang terdiri dari 60 bulan. Jadi 60 dibagi 60 hasilnya adalah 1. Yang ditanyakan adalah S atau angsurannya. Jawab dengan rumus S sama dengan P dalam kurung 1 tambah R dikali T tutup kurung, kemudian tinggal dimasukkan saja angkanya ke dalam rumus yaitu S sama dengan P adalah 160 juta dalam kurung 1 tambah R adalah 0,18 dikali T adalah 1 tutup kurung. Biasanya kita kerjakan di dalam kurung dulu yaitu dalam kurung 1 tambah 0,18 dikali 1 tutup kurung baru dikalikan dengan 160 juta. Maka hasilnya adalah 188.800.000 rupiah.
Karena yang ditanyakan adalah angsurannya, maka untuk mencari angsuran, rumusnya S dibagi T, yaitu Rp188.800.000 dibagi dengan 60. Maka angsuran per bulannya yaitu Rp3.146.667. Untuk mengetahui angsuran atau cicilan selanjutnya dapat dilihat dari tabel berikut. Pada cicilan pertama, pokok awal 160 juta karena belum dikurang dengan cicilan selanjutnya. Pembayaran cicilan dapat dari S dibagi T, yaitu Rp188.800.000 dibagi dengan 60 sama dengan Rp3.146.667. Bunga yang dibayarkan didapat dari S dikurang pokok awal, yaitu Rp188.800.000 dikurang 160 juta sama dengan Rp28.800.000. Lalu dibagi 60 bulan, hasilnya yaitu Rp480.000. Pokok yang dibayarkan didapat dari pembayaran cicilan dikurang dengan pokok yang dibayar, yaitu Rp3.146.667 dikurang Rp480.000 sama dengan Rp2.666.667. Pokok akhir didapat dari pokok awal dikurang dengan pokok yang dibayar, yaitu 160 juta dikurang dengan Rp2.666.667 dengan Rp157.333.333. Lalu Rp157.333.333 menjadi pokok awal untuk cicilan yang kedua, dan seterusnya dilanjutkan sampai cicilan yang ke-60 dengan rumus yang sama. Sampai dengan cicilan yang ke-60, maka pokok akhir akan menjadi 0. Contoh soal yang keempat. Farid meminjam uang di bank dengan perhitungan bunga sederhana, di mana dia meminjam uang sebesar 10 juta dan mengembalikannya sebesar 15 juta pada bulan ke-9. Jadi, berapa tingkat bunga yang harus dibayar oleh Farid selama ini? Cara penyelesaian diketahui P adalah pokok atau jumlah yang dipinjam, yaitu sebesar 10 juta. S adalah pokok akhir karena ada pengembalian, maka S adalah jumlah pengembalian dikurang pokok pinjaman, yaitu 15 juta dikurang 10 juta, maka S adalah 5 juta. T adalah jangka waktu selama 9 bulan dibagi dengan 12 bulan atau jumlah bulan dalam 1 tahun, maka 9 dibagi 12 hasilnya 0,75. Yang ditanyakan adalah R atau interest rate. Jawab dengan rumus R sama dengan S per P kali T. Kemudian tinggal dimasukkan saja angkanya ke dalam rumus, yaitu R sama dengan S adalah 5 juta per P adalah 10 juta dikali dengan T adalah 0,75. Kalikan terlebih dahulu penyebutnya. 10 juta dikali dengan 0,75 maka hasilnya adalah Rp7.500.000. Lalu 5 juta dibagi dengan Rp7.500.000 hasilnya adalah 0,6. Maka tingkat bunganya adalah 0,6%. Sekian penjelasan soal yang saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.